Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sandika Kirana dengan NPM 22461026 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran sumber daya alam negara Thailand dalam perdagangan internasional. Thailand, sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki banyak peluang untuk mempromosikan produknya di perdagangan internasional. Berikut adalah strategi promosi perdagangan internasional berbasis sumber daya alam. Yang pertama ada branding produk unggulan. Thailand terkenal dengan produk tertentu seperti beras jasmin, karat alam, dan buah tropis. Misalnya durian, mangga, dan rambutan. Merek dagang seperti Thai Homely Rice telah membantu mempromosikan beras premium Thailand di pasar global. Strategi ini dapat diperluas dengan menonjolkan kualitas, keunikan, dan asal produk. Sertifikasi produk seperti Geographical Indication atau GI dapat membantu meningkatkan kredibilitas produk asal Thailand. GI menunjukkan bahwa produk memiliki karakteristik khusus yang terkait dengan wilayah geografis tertentu, seperti metode produksi tradisional atau bahan baku khas lokal. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, daya saing di pasar internasional, dan melindungi produk dari pemalsuan. Contoh GI Thailand adalah Thai Homely Rice atau Doi Chang. Yang kedua, ada diversifikasi produk olahan. Thailand tidak hanya mengekspor sumber daya alam mentah, tetapi juga memanfaatkan inovasi teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Contohnya, mengolah karat menjadi ban kendaraan atau produk medis seperti sarung tangan latex. Pada sektor pertanian, pengolahan buah tropis menjadi produk seperti jus, camilan kering, atau makanan olahan dapat menjangkau lebih banyak pasar. Yang ketiga ada penggunaan e-commerce dan digital marketing. Penggunaan e-commerce dan digital marketing dalam strategi pemasaran global memungkinkan perusahaan menjangkau pasar internasional dengan lebih cepat, efisien, dan terukur. Melalui platform e-commerce, bisnis dapat memasarkan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen di berbagai negara tanpa batasan geografis. Sementara itu, digital marketing seperti media sosial, SEO, dan iklan digital membantu meningkatkan visibilitas, membangun merek, dan menargetkan audiens yang spesifik. Strategi ini juga memungkinkan analisis data real-time untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar secara global. Platform e-commerce global seperti Alibaba, Amazon, dan Shopee dapat dimanfaatkan untuk menjual produk berbasis sumber daya alam secara langsung kepada konsumen internasional. Kampanye digital melalui media sosial Instagram, Facebook, TikTok untuk menonjolkan keunikan budaya dan produk Thailand juga dapat menarik perhatian pembeli. Yang keempat, ada partisipasi dalam pameran dagang internasional. Thailand secara rutin berpartisipasi dalam pameran dagang internasional seperti ThaiFest Anugerah Asia untuk mempromosikan produk makanan dan minumannya. Acara ini menjadi platform strategis bagi Thailand untuk menampilkan keunggulan produk lokal, inovasi, dan standar internasional kepada pembeli global. Melalui pameran ini, produsen Thailand dapat memperluas jaringan bisnis, menjalin kemitraan internasional, serta meningkatkan ekspor. ThaiFest juga memperkuat citra Thailand sebagai pusat produksi makanan dan minuman berkualitas tinggi di Asia. Dan yang kelima ada kerjasama bilateral dan multilateral. Thailand aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendorong perdagangan, investasi, dan pembangunan. Dalam kerjasama bilateral, Thailand menjalin hubungan strategis dengan negara-negara seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan negara ASEAN lainnya, mencakup perdagangan bebas, pertukaran teknologi, dan pengembangan infrastruktur. Pada tingkat multilateral, Thailand berperan aktif di organisasi seperti ASEAN, WTO, APEC, dan PBB untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, mempromosikan keberlanjutan, dan menghadapi tantangan global bersama, seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan. Pendekatan ini membantu Thailand memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada stabilitas kawasan. Dan selanjutnya yang keenam ada pengembangan industri berkelanjutan. Pengembangan industri secara berkelanjutan menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran Thailand untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Thailand mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan mendorong penggunaan energi bersih, inovasi ramah lingkungan, dan efisiensi produksi di sektor industri, seperti makanan, otomotif, dan pariwisata.
Selain itu, Thailand mempromosikan sertifikasi hijau dan standar internasional guna meningkatkan daya saing produk di pasar global. Strategi ini tidak hanya menarik minat investor asing, tetapi juga memperkuat citra Thailand sebagai negara yang peduli lingkungan dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Yang ketujuh, ada promosi budaya sebagai daya tarik produk. Thailand memanfaatkan promosi budaya sebagai daya tarik utama dalam strategi pemasaran produknya. Elemen budaya khas seperti seni tradisional, kuliner autentik, kerajinan tangan, dan warisan lokal diintegrasikan ke dalam produk untuk menonjolkan identitas Thailand. Misalnya, produk seperti sutra Thailand, makanan khas seperti tom yum, dan spa tradisional Thailand dipasarkan sebagai simbol keunikan budaya. Pendekatan ini tidak hanya menarik minat konsumen global, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat citra Thailand sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya. Dan yang terakhir, ada peningkatan infrastruktur ekspor. Peningkatan infrastruktur ekspor menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran Thailand untuk memperkuat daya saing global. Thailand berinvestasi dalam pengembangan pelabuhan, bandara, jaringan transportasi, dan pusat logistik modern guna mempercepat proses distribusi barang ke pasar internasional. Selain itu, digitalisasi sistem bea cukai dan fasilitas perdagangan juga dioptimalkan untuk mempermudah ekspor. Dengan infrastruktur yang kuat, Thailand dapat menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi pengiriman, dan mendukung pertumbuhan ekspor secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.